Menariknya bulus-bulus di sini tuh bukan bulus peliharaan, tapi bulus liar yang diperhatikan oleh masyarakat di sini. Biasanya dikasih makan kayak gini nih setiap hari. Wih, mami naik dia. Aduh. Ini nih kegiatan yang saya tunggu-tunggu, yaitu nawung. Itu Pak. Wah! Pak, sakit Pak, kepatil Pak. Ini dia dapatnya. Wih, ada nih Mas. Aduh, tapi susah ngambilnya. Harus dipatahin ya. Aduh. Nah, nih sekecil ini perjuangannya. Wow. Ayam yang udah mati daripada dibuang jadi bangkai, lebih baik untuk makan si bulus-bulus yang ada di sini nih. Tuh banyak banget bulusnya. Riri. Desa Tawun Kasreman Ngawi memiliki keunikan tersendiri. Desa di pinggir kota Ngawi ini hidup ribuan bulus yang berdampingan dengan warganya. Ternyata bulus di sini bisa dipanggil. Manggilnya kayak manggil ini Mas bebek ya. Wah, monsternya keluar. Bulus atau labi-labi merupakan hewan karnivora. Selain memakan ikan dan cacing dari sekitar sungai di Tawun, warga juga setiap hari memberi pakan bulus dengan ayam ternak yang telah mati. Wih, mami naik dia. Aduh. Sini. Kan, dadah sana. Aduh. Gini ya rasanya nyuapin bulus. Ngeri-ngeri sedep karena kalau gigit itu bahaya, apalagi kalau kena tangan. Bisa putus katanya ya, Mas? Iya, bisa. Hewan mirip kura-kura yang hidupnya di air tawar ini memiliki tempurung yang lebih lunak. Seperti penyu, kaki bulus juga mempunyai sirip, namun berbeda dengan penyu atau kura-kura. Jika terancam bahaya, bulus tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Menariknya bulus-bulus di sini tuh bukan bulus peliharaan, tapi bulus liar yang diperhatikan oleh masyarakat di sini. Biasanya dikasih makan kayak gini nih setiap hari. Dan jumlahnya tuh ada ribuan ada ya di satu desa ini. Desa Tawun ini ada berapa ribu Mas? Nggak kehitung ya? Nggak kehitung, Mbak. Adanya mitos yang beredar di masyarakat tentang pantangan mengambil bulus-bulus ini membuat bulus di Desa Tawun tetap terjaga. Saya tuh heran kenapa bulus-bulus di sini tuh jumlahnya masih banyak banget kayak gini, Mas. Ya, kalau mitosnya orang sini sih kalau dibunuh orangnya bisa celaka gitu. Selain kasih makan bulus, biasanya warga di sini tuh membersihkan tempat tinggalnya mereka ya. Jadi membersihkan sungai ini dari sampah-sampah supaya mereka tuh nggak makan sampah-sampahnya. Guna melestarikan hewan yang dilindungi ini, warga Desa Tawun rutin membersihkan sungai yang menjadi tempat tinggal bulus dari sampah. Ternyata sampahnya banyak banget. Jadi ini aliran sungai kan dari mana-mana ya Mas ya? Iya. Jadi setiap seminggu sekali masyarakat sini turun ke sungai untuk membersihkan sungai supaya bulus-bulusnya tuh nggak makan sampah plastik yang ada di sungai. Kalau dikerjainnya rame-rame nggak kerasa ya Mas ya. Bentar aja trash bagnya udah penuh dengan sampah tuh. Dan salutnya lagi, yang bersihin sampah-sampah di sini tuh anak-anak muda semua. Jadinya dari muda mereka tuh udah sadar akan kebersihan lingkungan. Selain membersihkan sampah-sampah di sungai, warga juga sering membantu bulus jika hendak bertelur.
Biasanya warga mencarikan lokasi yang aman di sekitar sungai untuk bulus-bulus ini bertelur. Nih, jadi bulus itu biasanya bertelurnya tuh naik, jadi bukan di air tapi di darat, terus di tanah yang gembur kayak gini nih. Jadi telur bulus itu nggak boleh disentuh, karena kalau disentuh nanti akan merusak yang ada di dalamnya ya Mas ya? Iya. Bulus itu kalau bertelur biasanya itu cuma setahun sekali, di bulan ke-6 sampai bulan ke-10. Dan sekali bertelur itu bisa sampai kurang lebih 15 butir telur. Banyak tenan. Semoga bulus-bulus di desa tahun ini tetap terjaga kelestariannya dan bisa berkembang biak dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan makanan bulus-bulus di sini diperlukan stok daging yang tidak sedikit. Beruntung di daerah Ngawi juga banyak terdapat peternakan ayam yang bisa dimanfaatkan limbahnya, khususnya bangkai ayam yang telah mati. Jadi tiap 1 jam sekali anak-anak ayam di sini tuh harus dibangunin, disuruh makan, disuruh minum. Ini rasanya tuh kayak jadi emaknya ayam. Bangun, bangun, bangun. Yo, bangun, bangun. Makan, makan. Yo. Makan, 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 makan. Ayo, makan, makan. Aduh, lucu banget. Jadi ayamnya tuh usianya tuh baru 6 hari. Dan usia 35 hari tuh udah harus panen, makanya dibangunin, disuruh makan biar cepet gemuk. Ayam pedaging ini untuk mensuplai kebutuhan protein hewani warga Jawa Timur dan sekitarnya. Ayam pedaging mulai populer di Indonesia pada tahun 80-an setelah permintaan kebutuhan ayam di Indonesia meningkat. Nyenengin ya lihat ayam kecil-kecil tuh pada makan, pada minum. Demenak kayak kalau istilah Jawanya tuh. Dari 15.000 ekor ayam biasanya dalam sehari itu ada yang mati sekitar 10 sampai 15 ekor. Dan itu harus segera diambil. Kalau nggak langsung diambil, nanti yang lainnya juga ikutan mati. Biasanya kena virus atau mungkin bisa jadi kedinginan. Tuh kalau dibangunin kan pada gerak semua, ntar kalau ada yang nggak gerak, kelihatan nggak gerak, nah itu tuh harus diambil. Bersama warga Tepus Gunung Kidul, ada aktivitas menantang yang tak boleh dilewatkan. Saya masih mengeksplor kekayaan Indonesia yang nggak ada habisnya. Dan sekarang saya berada di Gunung Kidul mau cari Ratu Lebah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyaknya gunung batu di daerah Gunung Kidul menjadikan berkah tersendiri bagi para pencari lebah madu. Nah sekarang kita udah berada tepat di depan sarang lebahnya. Tapi kita tetap harus pakai pengaman dulu. Selain di hutan, lebah madu juga banyak ditemui di bebatuan. Bersama koloninya, mereka membuat sarang di celah-celah batu. Sebenarnya lebah jenis ini tuh nggak seganas lebah yang lainnya, tapi tetap aja dia bisa nyengat ya Mas. Mencari ratu lebah tidaklah mudah. Kita harus mencarinya di antara ribuan lebah dalam satu sarang. Nah ini dikasih merang dulu, terus merangnya dibakar biar koloninya pada terbang. Saat asap sudah memenuhi seluruh celah bebatuan, lebah-lebah menjadi terganggu dan mulai berterbangan. Jadi yang diasepin tuh ada 2, yang di depan sarangnya sama di dalam sarangnya. Cuaca kurang mendukung. Hujan turun di saat kita belum menemukan ratu lebahnya. Saat seperti inilah lebah bisa berubah menjadi agresif. Oh, aduh gimana dong hujan? Gak baik katanya, gak susah ya Mas ya dia keluarnya ya? Waduh. Selain mencari pimpinan koloni lebah, Mas Heru juga mengambil madunya. Namun kali ini belum rezekinya, karena madu yang dihasilkan lebah masih sedikit. Nggak ada madunya tuh, madunya dikit banget. Karena kalau musim hujan, biasanya madunya tuh dimakan sama mereka, sama lebah-lebahnya. Karena madu itu merupakan cadangan makanan. Itu lebih besar, Mas. Wih.
yang saya bilang tadi tuh memanjang ke atas tuh yang ini nih. Mas, disengat. Udah pakai sarung tangan ternyata tembus juga. Wow. Dan kalau disengat itu nggak boleh bikin gerakan mendadak, harus tetap tenang. Tapi yang namanya refleks ya wis lah ya Mas. Dari tadi lewat-lewat di depan mata nih loh. Coba Mas saya bersihin. Sambil saya lihat, mana tahu ada kan ratunya. Ini harus pelan-pelan banget, pokoknya alon-alon ya Mas ya. Usaha kami pun berhasil. Di sarang yang terakhir, ratu lebah berhasil kami temukan. Udah ketemu Mas? Wih, udah ketemu akhirnya. Ratunya tuh ada di sarang yang paling atas, yang terakhir tuh. Sarangnya paling kecil malahan ya. Coba lihat sarangnya, tuh paling kecil. Dalam satu koloni lebah hanya terdapat satu ratu. Ratu lebah inilah yang menelurkan ribuan telur dan hidupnya paling lama. Nah, ini dimasukin ke tempat ini supaya nggak kegencet ya Mas ya. Biar nggak mati. Tuh. Bedanya tipis ya, ini bener-bener harus jeli banget ya Mas ya. Nih, jadi ratunya ditempelin di daun. Daunnya boleh apa aja ya Mas ya. Tapi kita di sini adanya daun jati, ya wis pakai daun jati. Terus koloninya dipindahkan ke daun jati ini biar dekat sama ratunya ya. Koloni lebah akan mengikuti kemanapun ratunya pergi. Apabila ratu mereka meninggalkan sarang, satu koloninya pun ikut pergi mengikuti ratu lebah. Jadi koloninya dikasih ke sini sebagian buat pancingan koloni yang lainnya biar pada ngikut ke sini. Ini berapa lama nih Mas nunggunya? Setengah jam ya. Lebah ini jenisnya tuh Apis mellifera dan ini menjadi favorit para peternak lebah karena jenis ini tuh mereka pekerja keras dibanding lebah jenis lainnya. Makanya hasil madunya tuh lebih banyak ya. Udah cukup ya Mas ya, koloninya segini aja ya. Sekarang kita mau pindahin koloni dan ratu lebahnya ke glodokan. Pemindahan ratu lebah beserta koloninya ini harus dilakukan dengan hati-hati agar lebah tidak terganggu dan berubah menjadi agresif. Mas Heru Mas, sudah dipindahin. mempersiapkan tempat agar lebah-lebah ini bisa dibudidaya. Oh, jadi kalau dibudidaya itu ratu lebahnya tetap di dalam jaring sini nih. Dia nggak akan mati karena ada jaring-jaring ya Mas ya. Ada ventilasi udara. Oke, ini setelah dipindahkan ke glodokan, dia akan membuat sarang baru dan akan menghasilkan madu. Itu kira-kira berapa lama Mas mereka bisa menghasilkan madu? Ya 5 bulan sampai 6 bulan. Dan hasilnya tuh bisa sampai 30 kg. 30 kg sampai 60 kg per koloni per tahun. Banyak banget ya Mas ya. Meskipun sarangnya ini nggak ada madunya, tapi jangan salah, sarang ini masih bisa diolah jadi makanan yang enak tenan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini bersama ibu-ibu, saya akan memanfaatkan sarang lebah menjadi kuliner yang lezat. Setelah tadi hujan-hujanan, terus disengat sama lebah, sekarang waktunya masak. Nih, sarang lebah. Biasanya sarang lebah itu diolah jadi botok. Tapi kalau di sini kita olah jadi apa Bu? Gembrot. Gembrot. Ayo kita masak. Selain menggunakan kelapa muda, bumbu-bumbunya pun cukup sederhana. Hanya bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, serta daun prasman untuk penyedap rasanya. Setelah bumbu dihaluskan, sarang lebah dicampur jadi satu dan kemudian dibungkus daun pisang.
Oke, gembrotnya udah dibungkus daun pisang ya. Merucut. Waktunya kita kukus. Udah mendidih, Bu? Udah, ini udah siap airnya. Udah siap. Oke. Tak menunggu waktu lama, gembrot pun matang. Itu soalnya udah beberapa hari, Bu. Udah matang ini, Bu. Udah sih Mbak, kayaknya cobain dulu. Aromanya, rempahnya tuh wangi banget. Ayo, Bu. Wah, ada yang ngebuka juga tuh. Diangkat, Mbak. Oke. Panas. Ayo, Bu, makan. Enak tenan. Teksturnya lembut, rasanya gurih dan juga manis. Mengkonsumsi sarang lebah juga tak kalah baiknya dengan madu. Sarang lebah ini memiliki banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Selain itu, sarang lebah juga mengandung karbohidrat dan juga antioksidan. Satu pengalaman baru yang saya dapatkan di daerah yang istimewa ini nih, yaitu kulinernya yang unik-unik. Dan saya akan terus mengeksplor daerah-daerah lainnya untuk cobain kulinernya yang unik juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ragam tradisi dan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Ada satu tradisi yang biasa dilakukan oleh warga Gandrung Cilacap, yaitu tawu. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kolam yang akan ditawu atau dikuras ini adalah kolam penampungan ikan milik warga. Biasanya jika warga Ciaur Gandrung Mungu menjaring atau memancing ikan dan hasilnya kecil, akan mereka masukkan ke kolam penampungan agar tumbuh besar. Jadi kalau ini udah dibendung, nanti air dari sana nggak akan ngalir ke sini. Untuk membendungnya kita cuma pakai yang ada di sekitar kita. Ini ada daun kelapa, terus ada rumput-rumput, terus pakai lumpur yang ada di dasar air. Ketika ikan sudah mulai besar, warga yang menaruh ikan di kolam akan mengambilnya secara gotong royong. Jadi kegiatan tahu ini sebenarnya gampang, tapi tetap butuh tenaga ekstra. Jadi dikerjainnya bareng-bareng. Setelah kolam sudah dibendung di kedua sisi dan dipastikan tidak ada air yang bocor dalam bendungan, saatnya untuk menawu. Ini nih kegiatan yang saya tunggu-tunggu, yaitu nawu. Karena mainan air jadi seru. Nanti kalau airnya udah asat, kita bakal dapet ikan. Jadi di sini harus dikasih bumbu supaya ikannya itu terperangkap, jadi nggak ikut hanyut ke bawah air. Setelah air sudah mulai habis, waktunya menangkap ikan. Pak. Ya, yuk. Itu Pak. Pak, sakit Pak, kepatil Pak. Ini dia dapatnya. Dapat Hati-hati besar Pak. ya. Ini matil nggak Pak? Hah? Matil makanya hati-hati kayak gini. Oh iya. Ini Pak dapat. Lepas. Ya, licin banget. Dapat nih. Ini ikan apa Pak namanya? Ikan gabus. Ikan gabus kecil. Pak, ini Pak. Oh, mana? Ini nih, Pak, Oh, tangan. Ini. Itu kan Situ. ini ikannya lompat-lompat. Aduh. Ini cari ikannya tuh gampang, sebenarnya cuma pakai tangan aja terus diraba-raba, dirasa.
Dirasain tuh kan ikannya lompat. Lompat. Wah. Weh, oh dapat ikan. Wih banyak Pak. Iya. Tuh. Ini apa aja nih Pak? Ada lele ya? Ada lele, ada gabusnya. Jadi di sini tuh ikannya ada macam-macam. Ada ikan lele, ada ikan gabus, terus ada ikan mujair. Terus ada apa lagi nih Pak? Beli kaki ini. Oh, beli kaki kecil ya Pak ya? Kecil. Lepas lagi, lepas. Dapat ikan gabus lagi. Ini ikan gabus, betul-betul ikan enggak? Oke, karena ikannya udah habis, sekarang kita akan olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perut lapar setelah tenaga terkuras, saatnya mensuplai kembali energi dengan mengolah ikan hasil tangkapan. Kalau tadi cari ikannya rame-rame, sekarang kita ngolahnya pun rame-rame. Dan olahan yang mau kita buat ini adalah pecak. Kita pun langsung bagi tugas. Bersama Pak Tuslim, saya membuat bumbu, sementara yang lainnya membakar ikan. Tak banyak bumbu yang digunakan untuk membuat pecak, hanya bawang merah, bawang putih, cabai dan kencur, serta santan. Lele dan gabus sangat pas untuk hidangan pecak kali ini. Tak butuh waktu lama, lele dan gabus bakarnya sudah matang. Ternyata caranya unik. Jadi santannya dicampur sama bumbu-bumbu yang masih mentah. Iya. Terus dibejek-bejek ya Pak? Dibejek-bejek, iya, kayak Kalau bahasa gini. sini tadi apa? Dinyek-nyek Biar, tadi ya? biar terasa ini. Oh, biar berasa ya. Ya. Nah, ini nih udah siap. Sekarang waktunya makan-makan. Yuk Pak. Ya, yuk. Pecak langsung disajikan di tengah, dan aroma bumbu mentah dipadu dengan ikan bakarnya sangat menggugah selera. Enak Pak, bumbunya pas ya. Pas. Rasanya enak banget. Jadi perpaduan antara santan sama bumbunya itu pas banget. Dagingnya juga halus banget ya Pak. Energi pun terisi kembali dan siap untuk melanjutkan petualangan berikutnya. Masih di Cilacap, Jawa Tengah, petualangan saya berlanjut ke Kawunganten. Susu daun itu merupakan salah satu sumber protein yang bagus buat tubuh. Dan sekarang saya udah bersama Pak Kus dan Mas Mance mau cari susu daun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pohon nipah yang tersebar di sekitar aliran sungai Kawunganten ini menjadi habitat banyak kerang-kerangan. Dan kali ini saya akan mencari kerang yang biasa disebut dengan susuh daun. Oh iya. Baru di lokasi pertama udah langsung dapet. Ini memang kayak keong sih Mas. Tapi ukurannya emang kecil-kecil gini ya? Iya. Paling besar? Ini. Paling besar segini? Ya, betul. Kok banyak sih Mas? Mana? Masih asli. Oh. Disebut susuh daun karena kerang ini tinggal di sela-sela pohon nipah. Warga sekitar menyebut nipah dengan sebutan daun. Wih, ada nih Mas. Aduh, tapi susah ngambilnya. Oh, kalau di dalam kayak gitu Harus dipatahin ya? Susu daun itu tinggalnya di batang pohon nipah gini. Tapi kalau di dalam situ susah. Dipatahin ya Mas ya? Iya. Aduh, mana nih makin masuk dia. Nah, nih sekecil ini perjuangannya, wow. Saat air surut seperti inilah kerang susuh daun mudah dicari. Mana Mas?
Nah ini. Mana sih nggak kelihatan? Ini. Oh iya. Nyelip dia. Yang kuning kan? Oh, ini ada keong yang lain tapi mirip, tapi beda. Kalau susu daun itu warnanya kuning cangkangnya tuh. Oke, kayaknya cukup nih Pak kalau untuk kita olah nanti ya Pak. Dan saya juga udah nggak sabar nyobain kuliner yang jarang ada di tempat lain. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Mencicipi kuliner selalu saya lakukan ketika bertualang. Dan saatnya saya merasakan kuliner kerang susu daun yang barusan kita cari. Ini cuma digeprek aja ya Pak. Susu daun paling enak tuh kalau di TG, lebih enak lagi kalau langsung dimasak, langsung dimakan. Wis kencet ya Pak. Ya, cemplungin ya Pak. Bumbunya itu nggak diulek, tapi cuma digeprek aja. Dan simple, cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama kencur. Kerang susu daun tidak populer jika dibandingkan kerang jenis lain. Kerang susu daun tidak banyak dijual ke pasaran. Hanya masyarakat lokal saja yang mengkonsumsinya sebagai alternatif sumber protein. Udah matang ini Pak. Udah. Nggak ngangkat. Kalau udah matang tuh nggak ada perubahan dari susu daunnya. Yang nandain kalau udah matang atau belum tuh airnya udah mendidih atau belum. Kalau udah mendidih berarti udah matang. Kalau udah matang berarti waktunya makan. Wah, enak banget. Ini rasanya tuh mirip kayak kerang tapi jauh lebih enak ini, lebih gurih. Kerang susu daun masih banyak tersebar di Sungai Kawunganten. Namun warga sangat sadar dengan lingkungan sehingga mereka terus menjaga dan memanfaatkannya secara bijak. Nggak rugi nih saya jauh-jauh datang ke sini nyobain susu daun yang nggak ada di daerah lain. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Ada, ih geli. Dia ikannya nih. Sebenarnya renyah ya ikannya ya. Kalau kita ngomongin soal cara bertahan hidup di laut, saya rasa sampai sekarang belum ada yang pernah bisa ngalahin suku Bajo. Lihat aksinya di bawah tuh benar-benar ngebuat saya speechless, gak tahu mau ngomong apa.